Selamat siang Bunda, kami dari RSIA Bunda. Saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Abdul Muthalib Rambe untuk berbincang tentang imunisasi pada anak. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat walafiat. Dokter, banyak nih ayah bunda yang belum tahu apa sih pentingnya imunisasi dan apa saja jenis imunisasi. Bisa dokter jelaskan? Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang ibu-ibu. Saya Dr. Abdul Muthalib Rambe, SPA, spesialis anak, akan mencoba memberikan pemahaman atau sharing sama ibu-ibu tentang imunisasi terhadap anak. Apalagi pada saat masa-masa pandemi COVID seperti ini, maka imunisasi itu amat sangat penting. Mungkin ibu-ibu yang sudah terbiasa datang ke rumah sakit ibu dan anak RSIA Bunda sudah terbiasa imunisasi. Baik, sekarang saya akan memaparkan tentang imunisasi supaya kita pemahaman kita semuanya sama. Ibu-ibu, imunisasi itu adalah cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh supaya anak-anak kita yang lahir menjadi punya daya tahan tubuh. Di Indonesia itu ada beberapa macam imunisasi yang dapat kita berikan. Utamanya adalah imunisasi dasar. Apa itu imunisasi? Imunisasi dasar adalah yang diberikan sejak lahir sampai usia 9 bulan bayi. Apa saja yang kita berikan? Seperti biasanya adalah BCG untuk mencegah penyakit TBC. Kemudian polio untuk mencegah penyakit layu lumpuh. Yang ketiga, hepatitis B adalah untuk mencegah penyakit hepatitis ataupun penyakit liver. Yang keempat, DPT. DPT inilah difteri, pertusis, sama tetanus untuk mencegah ketiga macam penyakit ini. Kemudian yang kelima adalah campak atau sekarang campak rubella, MR namanya. Kemudian ada HIV, Haemophilus influenza type B. Nah, ini semuanya diberikan 9 bulan pertama kita sebut dengan imunisasi dasar, kemudian setelah itu disebut dengan imunisasi lanjutan. Nah, sebisa-bisanya usahakan ibu-ibu semuanya membawakan bayinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Pak Dokter ataupun Ibu Dokter anaknya. Contoh misalnya, kalau hepatitis B itu kita berikan pada saat bayi lahir dalam beberapa jam atau 6-7 jam setelah bayi lahir, maka itu harus diberikan imunisasi hepatitis B. Tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan khusus untuk hepatitis B ataupun penyakit liver. Kemudian pada saat kontrol pertama ataupun pada saat bayi pulang dari rawatan rumah sakit, itu biasanya sudah diberikan polio yang pertama, oral polio. Kemudian nanti di usia 1 bulan diberikan BCG untuk mencegah penyakit TBC. Pada saat usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ini diberikan DPT dan HIV yang DPT pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian di usia 9 bulan kita berikan MR atau campak dan rubella. Nah, ini kita sebut dengan imunisasi dasar. Sering ibu-ibu mendapat salah pengertian di mana ketika imunisasi dasar ini sudah lengkap, maka dianggapnya sudah cukup imunisasinya, padahal masih ada imunisasi lanjutan ataupun booster. Contohnya yaitu tadi setelah 9 bulan itu di usia 18 bulan ada lagi lanjutan daripada DPT, HIV, dan polionya. Kemudian MR juga ada yang kedua di usia 18 bulan tersebut. Kemudian masih ada sebenarnya
imunisasi lanjutannya. Sering juga ibu-ibu nggak paham, sebenarnya masih ada nanti didapatkan di usia 5-6 tahun tapi di sekolah. BIAS namanya, bulan imunisasi anak sekolah. Biasanya ibu nggak perlu membawa anaknya ke dokter anak lagi karena di sekolah sudah otomatis dapat di kelas 1 maupun kelas 2. Sudah selesaikah imunisasi? Belum. Nanti di kelas 6 masih dapat lagi dia. Sudah selesaikah? Belum, masih ada dapat lagi dia. Nanti dicatin kalau anak perempuan. Nah, sehingga kalau ini kita ikuti, maka untuk jenis-jenis penyakit yang kita sebutkan tadi, anak menjadi kebal seumur hidup. Di luar daripada imunisasi yang kita sebutkan tadi ini masih banyak sebenarnya imunisasi lain yang sifatnya masih dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena vaksin-vaksin tersebut relatif masih mahal, masih kita datangkan dari luar. Apa itu contohnya? Misalnya untuk mencegah diare, ada namanya rotavirus. Ini diberikan sebelum usia, pemberiannya ada yang 2 kali ataupun 3 kali, diberikan sebelum usia 6 bulan yang kedua. Kemudian masih ada imunisasi yang lain seperti hepatitis A. Yang tadi adalah hepatitis B. Ini hepatitis A. Ada lagi imunisasi yang lain untuk mencegah influenza. Influenza itu diberikan pada usia 6 bulan. Diberikan untuk yang pertama 2 kali berturut-turut selang 28 hari atau 1 bulan. Kemudian untuk berikutnya diberikan setiap tahun. Jadi artinya daya lindungnya adalah setahun. Apabila tahun berikutnya kita mau lagi, diberikan cukup sekali lagi. Ada lagi imunisasi yang lain, masih ada untuk mencegah cacar air. Cacar air ini diberikan 1 atau 2 tahun. Kemudian ini saya kira cacar air ini karena kasus di tempat kita ini masih banyak sekali, maka ini juga saran saya kepada ibu-ibu, ini adalah prioritas. Karena apa? Karena masih banyak pengalaman kita sehari-hari, masih banyak sekali. Apalagi kalau misalnya ada satu yang kena, anggota keluarga ada satu orang yang kena, maka yang lain masih boleh divaksin sebelum lebih dari 5 hari kontaknya. Jadi masih punya daya lindung yang tinggi, sekitar 90%. Tetapi kalau sudah lebih dari 5 hari, maka daya lindungnya akan lebih berkurang. Maka lebih baik kita imunisasi dari awal. Masih ada imunisasi yang lain, masih hepatitis B, tifoid masih ada. Kemudian yang sekarang ada imunisasi juga untuk dengue. Walaupun ini sekarang nggak terlalu populer karena usia yang dianjurkan itu sebenarnya relatif sudah lebih besar, 8-9 tahun. Padahal menurut pengalaman kita yang lebih parah itu manakala mengenai di bawah usia itu. Jadi itulah tadi ibu-ibu semuanya perlu kita mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh dokternya. Khusus untuk kita di area Bunda ini sudah ada buku imunisasinya dan di sini sudah tercantum tanggal berapa kembali, kemudian apa jenis imunisasinya, di sini semuanya sudah dijadwalkan. Jadi lengkap semuanya sebenarnya sudah tercatat di sini. Manakala ini sudah terisi penuh, maka insya Allah anak ibu akan menjadi sehat, dapat menjadi anak yang prima, anak yang sehat. Baik, itu saya kira ibu-ibu. Terima kasih Dr. Rambe atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Jika ayah dan bunda ingin imunisasi, silakan menghubungi RSI Area Bunda bersama dengan Dr. Abdul Muthalib Rambe.
setiap hari jam 10 sampai jam 12 dan jam 4 sampai jam 8 malam. Selalu tunggu info-info menarik di Instagram kami ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di RSIA Area Bunda. Semoga sehat selalu Bunda.